Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salis Nurul Azizah. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas wawasan kebangsaan dengan tema perwujudan nilai kemanusiaan yang ada pada sila kedua. Dapat kita ketahui bahwa kita memiliki Pancasila, memiliki 5 dasar. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Dan yang kelima adalah keadilan sosial. Nah, pada kesempatan kali ini yang kita akan bahas adalah perwujudan sila yang kedua tentang sila kemanusiaan. Dan kita akan membahas salah satunya dari butir-butir nilai kemanusiaan, yaitu tenggang rasa. Oke, mari kita lanjutkan. Nah, di sini saya akan memaparkan beberapa contoh tentang tenggang rasa. Yang pertama, penjelasan terlebih dahulu apa itu tenggang rasa. Tenggang rasa ialah sikap kita dalam menyikapi perbedaan sehingga tidak menyakiti ataupun menyinggung orang lain. Kemudian, dengan tenggang rasa kita dapat berlaku baik pada orang lain walaupun orang tersebut banyak memiliki perbedaan dengan kita. Ini adalah aturan emas dalam bermasyarakat, di mana jika kita ingin diperlakukan baik oleh orang lain, maka kita juga harus memperlakukan orang lain dengan baik. Maka dengan siapapun kita wajib untuk selalu berlaku baik. Kemudian, berikut adalah contoh-contoh dari tenggang rasa. Yang pertama, kita itu adalah sama. Sama di sini adalah tidak membeda-bedakan manusia karena ras, agama, kebangsaan maupun disabilitas. Maksudnya disabilitas di sini adalah kita tidak boleh selalu mengucilkan orang-orang yang memiliki kemampuan, yang memiliki keterbatasan. Kemudian kita juga tidak bisa saling mengejek di antara yang lain. Yang kedua, tidak menghina orang lain karena keadaan fisiknya yang berbeda dengan kita. Jadi di masyarakat maupun di sekolah kita tidak boleh saling menghina antara satu dengan yang lain. Bahkan kita tidak boleh dengan murid kita, dengan guru yang lain itu saling menghina fisik. Kemudian yang ketiga, tidak menganggap remeh orang lain hanya karena merasa diri kita lebih pintar, lebih kaya, lebih cantik, atau lebih mapan. Jadi kita itu adalah sama, tidak boleh saling tidak boleh merasa lebih dari yang lain. Tahan diri. Arti dari tahan diri di sini adalah yang pertama, menghormati pendapat orang lain siapapun yang mengemukakannya, dan walaupun pendapat tersebut bertentangan dengan prinsip hidupnya. Jadi kita harus tetap menghargai pendapat orang lain, walaupun kita kadang ini kok nggak sama ya dengan prinsip kita, aku nggak mau seperti ini. Nah, itu yang salah. Kita harus tetap menghargai pendapat orang lain. Ketika seseorang mengemukakan idenya, pemikirannya, kita harus bisa menghargai. Kemudian nanti kita akan bersama-sama diskusi dan akan memutuskan suatu kebijakan dan lain sebagainya. Yang kedua, menanggapi pendapat orang lain yang tidak sesuai prinsipmu dengan kata-kata yang sopan dan tidak menyinggung. Jadi ketika kita mau menanggapi seseorang, jika itu kita rasa kurang pas, maka kita boleh memberikan saran, tetapi dengan kata-kata yang tidak menyinggung, harus berkata yang sopan.
Contoh yang ketiga yaitu saling melindungi. Yang dimaksud saling melindungi ialah yang pertama, tidak merendahkan dan menghina orang lain karena status sosial maupun karena kegagalannya. Jadi ketika ada teman ataupun orang lain di situ yang merasa dia itu tidak bisa apa-apa, maka kita harus memberikan semangat, jangan sampai kita merendahkan maupun menghina. Apalagi ketika dengan siswa, maka ya kita harus memberikan semangat, motivasi, dan lain sebagainya. Yang kedua, contoh saling mendukung yang kedua adalah memberikan dukungan berupa kata-kata penyemangat maupun penghibur kepada teman yang sedang bersedih. Jadi kita harus tetap memberikan kata-kata semangat, motivasi pada teman-teman kita yang memang mengalami musibah dan lain sebagainya. Yang ketiga, memberikan pujian pada pencapaian orang lain dengan tulus namun tidak berlebihan. Yang dimaksud di sini berlebihan kenapa ya? Jadi kita boleh memuji seseorang itu boleh saja, tetapi jangan terlalu, karena ketika kita memuji itu berlebihan bisa menjadikan orang itu akan merasa orang yang paling. Jadi boleh kita memuji tetapi dengan tulus dan tidak berlebihan. Nah, ini contoh yang keempat, yaitu ketika seseorang itu ingin mengatakan kata maaf, maka tidak mudah ya seseorang itu kadang mengatakan kata maaf. Maka berlatihlah untuk membiasakan berkata maaf saat melakukan kesalahan, baik ucapan maupun perilaku. Kemudian berlatihlah membiasakan berkata terima kasih saat dibantu ataupun diberikan sesuatu oleh orang lain. Kemudian berlatihlah membiasakan berkata tolong saat meminta bantuan dan menghindari kata-kata suruhan yang tidak sopan. Nah, ini contoh dari yang keempat, tinggal rasa yang keempat. Jadi ketika kita merasa salah, maka ya kita harus mau mengatakan maaf. Ketika kita sudah dibantu orang lain, maka kita harus membiasakan berlatih mengatakan terima kasih. Kemudian ketika kita sedang dalam musibah, kita butuh bantuan orang lain, maka kita perlu mengatakan tolong. Kemudian yang keempat, berlatih mengendalikan kata-kata saat sedang marah, sehingga tidak keluar kalimat yang menyakiti orang lain. Jadi jangan sampai dengan lisan kita terjatuh. Maksud di sini terjatuh adalah ketika kita tidak bisa mengolah kata-kata kita dengan baik, tidak bisa menjaga lisan kita dengan baik, maka kita bisa menyakiti orang lain. Dan ketika seseorang sudah sakit dengan kata-kata yang kita buat, itu akan lama, tidak seperti hanya jatuh dan kaki yang sakit bisa sembuh, tapi karena lidah yang membuat sakit seseorang itu tidak akan pernah sembuh. Oke, itulah sedikit pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.